Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayin Asa Azizah dari kelas PGMI 4A NIM 1262052121149. Di sini saya akan menganalisa atau menganalisis tentang Prota, Promes, Silabus, dan RPP SKI kelas 3 MI. Sebelum kita melihat contoh dari Prota, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Yang pertama adalah Prota. Prota itu singkatan dari program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Sebelumnya, Prota dan Promes, Silabus, serta RPP itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena mereka semua adalah sebuah wujud dari pengembangan kurikulum. Jadi Prota, Promes, Silabus, dan RPP ini saling melengkapi guna mewujudkan dari pengembangan kurikulum yang berlaku. Ini merupakan contoh dari Prota, program tahunan SKI kelas 3 MI. Untuk hasil analisa saya pada Prota, untuk tampilannya semua sudah cukup baik dan sangat memenuhi standar isian dari Prota. Pelajaran, subpelajaran, alokasi waktu sudah tersusun dengan rinci. Serta yang kedua ada Promes. Promes itu adalah program semester. Nah, Promes ini adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan program pendidikan, di mana kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu adalah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, min semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Nah, satu semester terdiri dari 19 minggu kerja termasuk penyelenggaraan tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian semester. Hasil analisa saya terkait dengan Promes, untuk Promes sangat berhubungan dengan Prota, tetapi pada Promes itu lebih diperinci lagi pada bagian pencapaian bulanannya karena kan program semester. Nah, jadi yang diperlihatkan pencapaian dalam 6 bulan itu apa saja. Serta yang ketiga adalah silabus. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Untuk hasil silabusnya, menurut saya, hasil analisa saya sudah terbilang jelas dan terperinci sesuai strukturnya. Tetapi pada bagian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar ada beberapa yang belum terisi. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Itu adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan atau pengajaran pembelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai operasionalisme dari sebuah kurikulum. Nah, hasil analisa saya terkait dengan RPP kali ini juga cukup baik dan cukup bagus karena semua sudah dijelaskan secara lengkap. Baik dari tulisan dari nama satuan pendidikan sampai alokasi waktu, lalu tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi esensi, metode, kegiatan pembelajaran yang sangat penting, serta penilaian. Dan tak lupa juga mengetahui dari kepala sekolah atau kepala madrasah, lalu guru sejarah kebudayaan Islam. Nah, dari kesimpulan hasil analisa Prota, Promes, Silabus, dan RPP yang saya dapatkan, bahwasannya dapat disimpulkan hubungan antara hasil keseluruhan itu sangat berhubungan ya, karena
Selanjutnya itu akan dilakukan implementasi penerapan kegiatan belajar mengajar mengacu pada perencanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode dan media yang efektif dan efisien. Serta guru juga memberikan keteladanan, memberikan motivasi, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir, dilakukan evaluasi terhadap siswa menggunakan tes atau non-tes yang dilakukan supaya mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar berhasil atau tidak. Untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik dan memberikan tolak ukur keberhasilan tersebut. Selain sebagai pengevaluasian peserta didik, hasil belajar bisa juga digunakan untuk mengembangkan kurikulum melalui silabus dan unsur-unsurnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.